Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Pahriati. Hari ini saya ingin menjelaskan tentang uji UAS kimia fisika. Soal yang pertama, ada tentukan order reaksi terhadap NO. Jadi NO itu kita anggap X. Jadi di sini ada percobaan 1, 2 dan 3. Konsentrasi awalnya ini molar, satuannya NO-nya ada, untuk percobaan yang pertama ada 6,4 kali 10 pangkat min 3 dan H2-nya 2,2 kali 10 pangkat min 3. Untuk laju reaksi awalnya 2,6 kali 10 pangkat min 5. Untuk soal yang pertama, yang A, tentukan order reaksi terhadap NO. Kita anggap itu menjadi X. Jadi kita pakai persamaan 1 dan 2. Karena persamaan 2 lebih besar daripada persamaan 1, maka persamaan 2-nya kita taruh di atas. Kita tulis 12,8 kali 10 pangkat min 3. Lalu kita bagi menjadi 6, dibagi dengan percobaan yang pertama 6,4 kali 10 pangkat min 3. Kita pangkatkan X sama dengan, terus laju reaksinya. Laju reaksi yang kedua, karena kita tadi pakai yang 1 dan 2, maka laju reaksinya yang kita pakai juga adalah 1 dan 2. Karena di sebelah sini 2 yang pertama, jadi kita harus mengikuti juga ke sebelah kanannya, yaitu 2 juga yang pertama. 1,0 kali 10 pangkat min 4. Untuk menyamakan pangkatnya yang dengan percobaan yang pertama, maka kita rubah menjadi 10 kali 10 pangkat min 5. Kemudian kita coret, bisa kita buang, menjadi 2X sama dengan 4. X berapa yang hasilnya adalah 4. Jadi adalah X sama dengan 2. Untuk soal yang B, tentukan order reaksi terhadap H2. Ini kita misalkan Y. Masih dengan cara yang sama, kita pakai coba 1, 2 dan atau 3. Di sini kita pakai H2 karena kan yang dicari H2-nya. Kalau tadi kan NO, berarti ini X, ini Y. Karena ini kita misalkan Y, jadi kita mau pakai yang mana aja terserah, nggak apa-apa. Misalnya kita coba di sini pakai percobaan yang ketiga sama yang ke-1. Jadi kita tulis di sini H2-nya adalah 4,4 kali 10 pangkat min 3 dibagi 2,2 kali 10 pangkat min 3. Kita pangkatkan Y sama dengan laju reaksinya yang ketiga 5,1 kali 10 pangkat min 5 dengan percobaan yang pertama, laju reaksi percobaan pertama 2,6 kali 10 pangkat min 5. Kita substitusikan lagi, kita buang menjadi 2Y sama dengan 2. Y 2 yang pangkat berapa yang hasilnya 2. Maksudnya itu 2 pangkat berapa yang hasilnya 2. Jadi Y-nya itu, karena kita mencari yang hasilnya 2, berarti Y-nya sama dengan 1. Untuk nomor 1 yang C, tulis persamaan laju reaksinya. Untuk ditulis laju reaksi, rumusnya V sama dengan K dikali NO pangkat 2. Di sini kan X nih. Jadi 2. Terus kita kali H2 untuk tulis persamaan laju reaksinya. Untuk yang D, tentukan harga order reaksi. Untuk order reaksi, karena kita sudah cari tadi NO plus H2, NO-nya sudah ketemu 2, hanya H2-nya udah ketemu 1, kita tinggal jumlahkan aja. NO ditambah H2 sama dengan 2 ditambah 1, jadi 3. Untuk yang E, soalnya tentukan harga dan satuan tetapan jenis reaksi atau K-nya. Karena laju reaksinya sudah kita ketahui di sini, jadi kita tinggal carikannya. Kita masuk ke kita pakai percobaan yang pertama. K sama dengan V dibagi NO pangkat 2 dikali H2. Kita pakai yang percobaan pertama, jadi 2,6 dikali 10 pangkat min 5 dibagi 6,4 kali 10 pangkat min 3 molar di pangkat 2 dikali 2,2 kali 10 pangkat min 3 molar. Dan di atas juga pakai satuannya molar per sekon atau per detik sama aja. Karena dia sama-sama satuannya molar, jadi kita coret
kita hitung hasilnya menjadi 288,5 molar pangkat min 2 per sekon. Untuk soal nomor 1 yang F, tentukan laju reaksi jika konsentrasi NO dan H2 masing-masing 0,5 molar. Rumusnya V sama dengan K dikali NO pangkat 2 dikali H2. Karena K-nya sudah kita ketahui tadi 288,5 molar pangkat min 2 per sekon. Jadi kita tinggal tulis 288,5 dikali NO pangkat 2 dikali H2. Karena di soal dimintanya NO-nya dan H2-nya 0,5 molar, kita tinggal masukkan. Jadinya 288,5 dikali 0,5 pangkat 2 dikali 0,5, hasilnya 36,06 molar per detik atau molar dikali detik pangkat min 1. Untuk soal yang kedua, dengan menggunakan tabel energi ikatan, tentukan perubahan entalpi reaksi. Untuk reaksinya ada CH4 ditambah Cl2 bereaksi dengan CH3 plus CH3Cl plus HCl. Delta H sama dengan jumlah energi ikatan zat reaksi dikurang jumlah energi ikatan zat hasil reaksi. Jadi delta H sama dengan, kita buka kurung dulu, 4 dalam kurung C min H ditambah buka kurung lagi Cl dikurang Cl tutup kurung dikurang buka kurung C3. Ini kita buka kurung di sini. C dikurang H ditambah. Untuk soal nomor 3, pada reaksi keseimbangan N2 ditambah 3H2 seimbang dengan ada timbal balik memiliki keseimbangan 2NH3. Ke arah manakah keseimbangan bergeser? Jika yang A tekanan diperbesar, maka reaksi akan bergeser ke arah yang jumlah koefisien senyawanya kecil, dalam kurung NH3 koefisien 2. Untuk yang B tekanan diperkecil, maka reaksi akan bergeser ke arah yang jumlah koefisien senyawa yang besar, N2 koefisiennya 1 dan H2 koefisiennya 3, maka totalnya menjadi 4. Untuk yang C, konsentrasi NH3 diperbesar. Jika salah satu konsentrasi salah satu spesi ditambah, keseimbangan akan berlangsung ke arah spesi yang tidak ditambah. Jadi, jika spesi yang ditambah pada posisi sebelum panah, maka keseimbangan akan bergeser ke arah reaksi setelah panah. Jadi dia akan kembali lagi ke 2NH3. Untuk yang D, konsentrasi N2 diperbesar, maka jika konsentrasi N2 ditambah, keseimbangan akan berlangsung ke arah spesi yang tidak ditambah, berarti ke NH3. Untuk yang E, volume ruangan diperbesar. Jika volume dinaikkan, keseimbangan akan bergeser ke arah yang koefisien totalnya lebih besar. Sedangkan yang F, volume ruangan diperkecil. Jika volume diturunkan, keseimbangan akan bergeser ke arah spesi yang koefisien totalnya lebih kecil. Untuk soal nomor 4, pada persamaan reaksi Na2CO3 ditambah SO3 ditambah O2 memiliki keseimbangan timbal balik Na2SO4 ditambah CO2. Jelaskan bagaimana cara agar dapat memperoleh gas sebanyak-banyaknya. Untuk soal nomor 5, untuk reaksi keseimbangan berikut, PCl5 bereaksi memiliki keseimbangan PCl3 ditambah Cl. Harga Kc pada 191 derajat Celcius sama dengan 3,26 kali 10 pangkat min 2 molar. Tentukan harga Kp pada suhu tersebut. T sama dengan suhu sama dengan 191 derajat Celcius, kita rubah ke Kelvin menjadi 464 derajat Kelvin. Rumus Kp sama dengan Kc dalam kurung RT
T pangkat delta N. Jadi R nya kita ketahui sama dengan 0,08205 Kp. Jadi kita tulis lagi rumus Kp nya sama dengan Kc dalam kurung dikali RT pangkat delta N sama dengan 3,26 kali 10 pangkat min 2 dalam kurung kita kali R nya berapa, 0,08205 dikali T nya 464 derajat Kelvin, tutup kurung, delta N nya 1. Kv sama dengan hasilnya 0,0326 dalam kurung, jadi kita kali 38,07 sama dengan 1,24. Untuk soal yang nomor 6, untuk reaksi NH3 bereaksi kesetimbangan 1/2N2 ditambah 3/2H2, Kc nya sama dengan 5,2 kali 10 pangkat min 5 pada 298 K. Berapakah harga Kc pada 298 K untuk reaksi berikut? N2 ditambah 3H2 bereaksi kesetimbangan 2NH3. Untuk yang pertama, NH2 memiliki kesetimbangan 1/2N2 ditambah 3/2H2, Kc nya sama dengan 5,2 kali 10 pangkat min 3. Yang kedua, N2 ditambah 3H2 memiliki timbal balik kesetimbangan 2NH. Yang ketiga, 1/2 ditambah 3/2H2 memiliki reaksi kesetimbangan timbal balik NH2. Terus kita kalikan 2, Kc nya sama dengan 1/5,2 kali 10 pangkat min 5. N2 untuk yang keempat, N2 ditambah 3H2 memiliki reaksi kesetimbangan timbal balik 2NH2. Kc sama dengan dalam kurung 1/5,2 kali 10 pangkat min 5 tutup kurung pangkat 2.